Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan terberat yang dihadapi oleh dunia pendidikan selama pandemi ini adalah ketergantungan masyarakat pada pendidikan formal, terutama yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah. Ya. Pada saat sebelum pandemi, peran sekolah sebetulnya sudah berkurang dengan adanya internet. Ya. Nah, dengan pandemi, dengan study from home dan sebagainya itu, peran sekolah semakin berkurang. Ya. Tetapi karena selama bertahun-tahun banyak keluarga itu praktis menyerahkan pendidikan itu pada sekolah, ini mindset orang tua masih mindset yang lama, ya, padahal dunia tidak akan sama lagi seperti sebelum pandemi. Ya. Jadi ini merupakan tantangan yang paling berat, yaitu soal mindset, soal kebiasaan dan ketergantungan orang tua menyerahkan pendidikannya kepada lembaga yang kita sebut sekolah itu. Itu saya kira tantangan yang paling besar. Ya. Oleh karena itu, solusinya sebetulnya menyadarkan para orang tua untuk tidak terlalu bergantung lagi kepada sekolah. Jadi keluarga harus mulai mengambil peran yang lebih besar dalam pendidikan anak-anaknya. Ya, jadi kalau ini yang disadari oleh orang tua, kemudian juga keluarga mungkin tidak semuanya mampu mengambil alih tugas-tugas pendidikan itu, sehingga masyarakat bisa membantu, apakah itu masjid, lembaga-lembaga di sekitar rumah, apakah itu sanggar-sanggar, kemudian karang taruna, kepramukaan atau kepanduan, lembaga-lembaga kursus, klub-klub olahraga, klub-klub seni, perpustakaan, kelurahan, dan sebagainya, itu bisa ikut memberikan pengalaman belajar bagi anak-anak muda. Ya. Jadi ke depan ini peran pendidikan harus dimainkan oleh tiga kelompok besar. Pertama, keluarga harus mengambil alih tugas-tugas pendidikan lebih besar, kemudian masyarakat, baru kemudian sekolah. Jadi sekolah itu sifatnya tambahan, terutama untuk pendidikan dasar. Makin tinggi pendidikan seperti untuk SMA, dibutuhkan lembaga pendidikan yang lebih formal. Ya. Tetapi pendidikan dasar untuk mengembangkan karakter, adab, dan keterampilan-keterampilan belajar yang dasar itu bisa diserahkan kepada keluarga. Ya. Oleh karena itu pemerintah mesti memperkuat keluarga, ya, supaya keluarga ini mampu memiliki kapasitas untuk mendidik warga muda itu di rumah. Ya. Kemudian juga pemerintah juga memperkuat masyarakat, ya, apakah itu masjid, lembaga-lembaga sosial di masyarakat, sanggar-sanggar seni, klub-klub olahraga, karang taruna dan sebagainya, itu ikut mendidik warga muda. Ada satu pepatah dikatakan bahwa it takes a village to raise a child. Ya. Untuk membesarkan seorang anak itu dibutuhkan satu desa. Ya. Tidak bisa satu lembaga kecil yang disebut sekolah itu mengambil alih semua tugas-tugas pendidikan. Ya. Kalau kita berbicara tentang education for all, it has to be education by all. Ya, pendidikan untuk semua itu harus pendidikan oleh semua. Ya, jadi saya kira ke depan belajar itu tidak tergantung pada sistem persekolahan, tapi tergantung pada jejaring belajar atau disebut learning webs. Ya, di mana simpul-simpul belajar itu terdiri dari beberapa komponen. Yang penting justru keluarga. Yang kedua adalah masyarakat dan unit-unit sosial dan bisnis di masyarakat, dan kemudian sekolah. Ya. Dengan jejaring belajar ini, yang penting bagi warga belajar adalah kesempatan belajar. Ya.
bukan kesempatan bersekolah, tapi kesempatan belajar. Jadi penting dipahami bahwa belajar sekarang itu tidak harus di sekolah saja, tapi bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dan dengan teknologi dan jejaring belajar tadi, kesempatan belajar itu bisa kita perluas sehingga kita bisa memanen bonus demografi ya. Pada saat usia produktif anak-anak Indonesia itu memiliki jumlah yang besar dan mereka mendapatkan layanan pendidikan melalui perluasan kesempatan belajar yang baik, kita akan memanen bonus demografi ini dalam waktu 10-20 tahun ke depan. Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang produktif, dan bisa menjadi 10 bahkan 5 besar ekonomi di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.